Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Allah yang setia menggendong dan memikul umatnya. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 46 ayat 3-4. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada Israel pada saat mereka masih berada di tanah Babel. Mereka masih menjadi tawanan bangsa Babel. Di sana dikatakan bahwa Tuhan mengatakan mereka yang tersisa. Jadi ini merupakan saringan juga ya, karena mereka ada di Babel dalam rangka penghukuman Tuhan atas Israel, khususnya Yehuda, selama 70 tahun. Nah, kemudian di ayat 3 itu dimulai dengan dengarkanlah aku. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada Israel untuk memperhatikan dia, untuk mengalihkan perhatian mereka kepada Allah. Karena dikatakan di sana ayat 1 dan ayat 2, bangsa ini sudah sebentar lagi akan kalah. Saudaraku, bahwa dipercaya kekuatan satu bangsa itu karena ada kekuatan yang spiritual, kekuatan yang supranatural di baliknya. Nah, seperti bangsa Mesir punya kekuatan dewa-dewa, demikian juga bangsa Babel dipercaya mereka kuat menjadi negara adidaya, menjadi negara superpower pada saat itu, karena kekuatan yang dipercaya itu Dewa Bel dan Dewa Nebo. Dan Tuhan katakan di ayat 1 dan 2, mereka sudah dikalahkan. Artinya, sebentar lagi Babel akan dikalahkan dan Israel akan dibebaskan. Nah, kemudian sejarah mencatat memang akhirnya bangsa Babel takluk kepada aliansi kerajaan Media Persia, dan Israel akhirnya dibebaskan. Saudaraku, jadi Tuhan inginkan perhatian Israel kembali hanya kepada Dia. Jangan lihat kekuatan bangsa itu. Jangan lihat bahwa ada dewa Bel, dewa Nebo yang berkuasa atas bangsa itu. Mereka harus mempercayai Allah yang berkuasa. Dia Allah segala Allah, Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dan itu Allah inginkan dan Ia sampaikan dalam bentuk ingatan, peringatan kembali, yaitu dengan kalimat ketika dikatakan, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ini mengingatkan, Allah mengingatkan kelahiran Israel sebagai satu bangsa ketika mereka keluar dari tanah Mesir setelah Allah mengalahkan dewa-dewa yang ada di Mesir dan menghancurkan Mesir dengan 10 tulah. Dan kemudian di sana dikatakan orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, orang yang kudukung sejak dari kandungan. Itu dari kata kerja bahasa Ibrani berbentuk pasif participle. Artinya ini adalah satu kondisi atau sifat statis ya, nggak berubah dari akibat atau hasil perbuatan yang telah diselesaikan. Nah, jadi Allah mengalahkan dulu kekuatan supranaturalnya, dewa-dewa. Seperti penglihatan Nabi Daniel misalkan dalam kitab Daniel itu, bahwa penguasa Yunani dan Persia telah dikalahkan oleh pasukan Mikael. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari kekuatan alam atau kekuatan dewa-dewa manapun juga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini dikatakan sejak kelahiran Israel sebagai satu bangsa, Allah tidak pernah berubah. Itu dinyatakan di ayat 4, dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, Anihu. Ini sebetulnya nama yang Allah sebutkan ini tentang pribadi Dia. Aku tetap dia itu sama dengan akulah dia. Ya. Dalam bahasa Yunani, Yesus berkata, Anihu, ini terjemahan bahasa Yunani adalah ego eimi, akulah, aku adalah. Nah, itu
artinya sama dengan Ehye dalam Keluaran 3 ayat 14 ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku, menunjuk kepada Allah nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub yang berbentuk kata kerja to be. Jadi nama ini menunjukkan Dia Allah yang melampaui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam Alkitab kita, dalam Perjanjian Baru, itu dikatakan Dia yang telah ada dan yang akan selalu ada, yaitu Yesus Kristus dalam Ibrani 13 ayat 8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini dikatakan Allah itu setia. Jadi bahasa Indonesia menunjukkan aku tetap Dia. Kata tetap itu menunjukkan tentang Allah yang tidak berubah itu. Kesetiaannya, kasih sayangnya, kuasanya, pembelaannya atas Israel tidak pernah berubah. Sekalipun Israel waktu itu tidak setia sehingga mereka harus menanggung hukuman, tetapi Allah setia untuk menyelamatkan, memulihkan mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, jadi di sini semuanya menunjuk itu dari kata kerja Ibrani itu yang berbentuk call imperfect. Ya, aku telah menanggung itu call perfect yang sudah selesai. Tetapi dikatakan aku menggendong itu aku akan menggendong. Aku akan menanggung kamu terus. Aku akan memikul kamu dan akan menyelamatkan kamu. Artinya yang belum terjadi itu pasti akan terjadi. Sebelum kita berada besok hari, Allah sudah ada di sana. Allah sudah melakukannya. Jadi sebelum Israel menyadari akan pembebasannya, bahwa Dewa Bel, Dewa Nebo telah dikalahkan Allah lebih dulu. Bagi Allah itu telah selesai, bagi Israel itu nanti akan terjadi. Seperti itu, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ia Allah yang setia. Ia dikatakan di ayat 3, Israel itu didukung dan dijunjung. Itu menunjukkan Dia dari bayi, anak-anak, dan kemudian di ayat 4, Ia digendong dan dipikul. Itu menunjuk pada masa tuanya. Jadi bayi, anak-anak, dan orang yang sudah tua menunjukkan orang yang tidak berdaya, tidak punya kemampuan, ya, sehingga harus dipikul, harus digendong, harus dijunjung, ya, harus didukung. Nah, jadi Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya Israel tetap akan eksis, bahkan sampai hari ini kita lihat itu semua karena anugerah Tuhan, karena kesetiaan Allah, karena kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah itu. Saudaraku, ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa dewa-dewa bangsa Babel itu harus dipikul, pembiayaannya harus ditanggung, emas dan peraknya harus ditanggung oleh umatnya. Kemudian mereka harus memikul patung-patung raksasa untuk ditegakkan. Tetapi justru Allah Israel yang memikul dan menanggung, bahkan membayar biaya penebusannya. Haleluya! Bukankah kita demikian? Yesus justru yang memikul dosa-dosa kita. Ia yang membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sebab itu Yesus berkata bahwa dikatakan di sana, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Haleluya! Yesus yang pikul beban yang berat itu, bukan sebaliknya. Lalu di ayat 5 dan ayat yang ke-7 Tuhan menertawakan bahwa dewa-dewa Babel itu harus dipindahin sana sini. Tetapi Allah Israel justru yang memindahkan Israel dari perbudakan Mesir menuju Kanaan. Israel dipindahkan Allah, akan dipindahkan Allah dari Babel kembali ke Yerusalem. Kita hari ini ingat, Yesus Kristus Tuhan kita, Ia yang memindahkan kita dari kehidupan yang berdosa untuk masuk dalam terang yang ajaib, diselamatkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya! Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjalani hari-hari ini yang disebut masa new normal atau normal baru, mungkin ada keraguan bagaimana dengan nasib saya. Tetapi saudaraku ingat, sebelum ada corona,
Tuhan setia pada saudara dan saya. Tuhan yang sama, Dia akan terus bergerak. Kan akan berarti belum terjadi. Saya nggak tahu hari besok. Tuhan Yesus bilang, kamu gak usah khawatir, hari besok ada kesusahan sendiri. Artinya apa? Besok pasti ada kesusahan, tapi Yesus juga hadir di sana. Amin, haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang-orang di masa normal berpikir bahwa kekuatan kekayaannya, kekuatan uangnya, kekuatan jabatannya, itu membuat mereka perkasa, mereka kuat. Tetapi ternyata dengan corona yang sangat kecil bahkan tidak terlihat, virus ini mampu menghancurkan semua tatanan kehidupan dan keperkasaan manusia. Sehingga orang akhirnya hanya memandang kepada Tuhan, kembali berseru kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu. Dan kita umat Kristen tentu berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan Yesus setia bagi kita hari-hari ini. Jangan takut dan khawatir. Tetap maju, tetap berkarya, tetap bekerja dengan iman percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, kuatlah hati kami. Betapa ketika kami merasa ragu akan masa depan kami diingatkan Allah yang setia. Ketika kami tidak sanggup memikul beban hidup kami kembali dikuatkan, diingatkan ada Tuhan yang senantiasa bersedia untuk memikul beban kami. Sehingga beban kami ini terasa ringan, bukannya berat, karena Allah itu berbeda dengan Allah yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Allah yang memikul dosa kami yang tidak mungkin kami dapat selesaikan. Maka kami percaya beban-beban hidup yang lain betapa mudahnya untuk kami lewati karena kami punya Yesus Allah yang hidup. Mampukan kami Tuhan untuk melihat Engkau dengan iman, dengan mata iman. Percaya kami kepadamu, sehingga beban hidup ini bukan satu masalah, tetapi kami akan memikulnya dengan penuh kekuatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan keluarga kami. Kami yang sudah boleh bekerja di luar, berbisnis kembali. Kami yang masih bekerja juga di rumah, berbisnis dari rumah. Tuhan, karuniakan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik. Kami diberkati hari ini, dan kami juga memberkati orang lain. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami percaya Engkau hadir bagi kami, dan kami pun mau lebih setia lagi oleh bantuan Roh Kudus dan firman Allah yang akan menuntun kami. Terima kasih buat segala kecukupan, segala pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.